Demokrat kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, berarti akan memajukan Unifed yang nantinya tahun berapa Unifed itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruhnya. Saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya ya bangga, senang, nggak nyangka ya saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Kiki. Silakan Mbak. Sebelum
tidak masuk? Apa yang tidak masuk? Nah, kenapa firman tidak masuk? Karena sakit. Ya, baik. Masih bersemangat pada pagi hari ini? Semangat. Baik. Sekarang pertemuan pada pagi hari ini kita akan mengadakan pertemuan tentang bimbingan klasikal ya, tentang motivasi belajar. Nah, sebelum mulai masuk pada materi, Ibu mau bertanya dulu. Kenapa kita itu harus belajar? Yuk. Supaya pintar, Bu. Supaya pintar. Coba tepuk tangan. Kita harus belajar. Yuk, siapa lagi yang tahu? Siapa? Supaya bisa mencapai cita-cita. Supaya bisa mencapai cita-cita. Baik, anak-anak tahu sudah ya? Kegunaan dari belajar, setiap orang itu harus belajar dengan rajin, dengan tekun, agar semua cita-cita yang kita inginkan bisa tercapai dengan mudah. Nah, baiklah teman-teman anak-anak semuanya. Nah, kita pada pagi hari ini akan memulai pelajaran dengan tema motivasi belajar ya. Tingkatkan motivasi belajar. Nanti pada pembelajaran pagi hari ini tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab motivasi belajar itu ya. Yang kedua yaitu macam-macam orang yang mempunyai motivasi belajar. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Terus faktor-faktor yang mempengaruhinya apa itu motivasi belajar juga ya. Nah, nanti kita akan melihat tayangan slide yang ada di depan. Nanti setelah melihat tayangan PPT, kemudian dilanjut dengan melihat tayangan video. Nah, di sini nantinya kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok ya. Nanti ya setiap kelompok terdiri dari 5 karena ada yang tidak masuk, ada yang 4 ya. Dalam satu kelompok ada 5 anak dan ada yang 4 anak. Nah, nanti setiap kelompok saling berdiskusi tentang apa yang disajikan dalam video YouTube nanti ya. Saling berdiskusi, bekerja sama. Saling berdiskusinya harus saling bersama-sama. Nah, kegiatan diskusi ini untuk membentuk rasa gotong royong. Bekerja samanya dilihat, gak boleh ramai ya, harus dikerjakan dengan baik. Pada link itu nanti baik PPT maupun video YouTube itu kamu harus mendengarkan dengan seksama ya, harus mencermati, harus mendengarkan, harus mencermati, terus harus kamu bisa menuangkan apa yang ada di dalam YouTube. Siap? Siap semua? Semangat ya, semangat ya untuk hari ini. Yuk kita memulai dengan melihat tayangan slide pada PPT pagi ini. Yuk perhatikan semuanya, fokus ya. Nah, meningkatkan motivasi belajar dengan model project based learning ya. Nah, kenapa kita harus meningkatkan motivasi belajar? Kenapa motivasi belajar itu harus ditingkatkan? Yuk, kenapa? Siapa yang bisa? Yuk, agar kita menjadi agar kita menjadi anak yang pintar katanya ya. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar itu adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk meningkatkan perilaku kita menuju ke hal yang lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar ya. Yuk, sekarang guru mau tahu siapa yang biasanya malas dalam belajar, masih suka menunda-nunda waktu dalam belajar. Yuk, saya guru pengen tahu siapa yang suka itu. Oh, Miftah, siapa lagi? Bagus. Tidak apa kamu ngakui tidak suka. Yuk, siapa lagi? Edo. Ya, bagus ya. Itu kenapa kalian malas dalam belajar? Karena apa? Karena suka menunda ya. Belajar dirasa berat ya sama kalian ya. Nah, belajar itu jangan diambil berat, jangan diambil harus senang. Pertama kali rasa yang harus digunakan dalam belajar yaitu senang. Siap ya? Nah, kalau sudah senang dalam belajar, kalian tidak akan bosan. Kalian tidak akan merasakan bosan dalam belajar.
belajar. Nah, dilihat lagi di tayangan slide yang di hadapan kalian ini. Nah, belajar itu penting sampai seperti ini. Nah, karena mereka apa punya semangat yang tinggi dalam belajar. Nah, yang di sebelah juga apa itu gambarnya? Anak sedang apa? Bermain. Belajar itu tidak hanya duduk melihat buku, tidak. Dimanapun kita tempatnya bisa dijadikan sebagai objek untuk belajar. Belajar itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bermain pun bisa dijadikan belajar. Misalkan di depan contoh ini. Nah, itu bermain apa coba? Bermain layang-layang. Belajarnya di mana, Bu? Kan main layang-layang. Belajarnya di sana. Kalau mainnya bersama-sama, bersama anggota yang lain, temannya kamu yang lain, mau merasa apa di sana kalau bermain bersama-sama? Yuk, gotong royong, bekerja sama. Menciptakan apa kalau bermain bersama-sama? Tidak bertengkar, persatuan, kerukunan. Ya, belajar tidak hanya di sekolah. Belajar itu harus di sekolah, tidak. Belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Orang tidak ada yang dikatakan bodoh kalau mau belajar. Hanya orang malas yang tidak akan berhasil. Nah, nilainya anak menjadi jelek, Bu. Nilainya menjadi merosot, Bu. Karena malas untuk belajar. Di sini kamu akan belajar tentang motivasi belajar. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Motivasi belajar itu dapat ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Belajar yang tekun, harus memanajemen waktu dengan baik. Waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya mengaji. Ya, harus bisa mengatur waktunya. Jangan hanya main game. Siapa yang biasa main game terus harus dikurangi. Nah, sekarang sudah PAR, nanti nilainya dilihat. Nilai itu bagus apa enggak ya, harus dilihat ya. Ada peningkatan apa penurunan dari yang sebelumnya. Kalau mengalami peningkatan nilainya itu berarti bagus. Kalau mengalami penurunan, kamu harus introspeksi diri. Kenapa kok belajarnya menjadi menurun? Ya, bisa ya? Siap? Nah, nanti kalian akan melihat tayangan slide. Di sini ada video YouTube. Nanti kalian harus langsung membentuk kelompok menjadi berapa katanya bentuk tadi? Dengan setiap anggota kelompok ada yang 4, ada yang 5. Ya? Ya, yuk siap langsung membentuk kelompok. Yuk. Nanti harus berdiskusi, ya dicermati tayangan slide yang ada di depannya ya, bisa ya. Nah, saling bekerja sama.
Dahulu sebelum aku belajar tidaklah begitu penting. Waktu bola sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula kan masih ada waktu. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekadar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kerja ujian, kebiasaan aku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat menuju sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena anak terlalu menggantikan dunia. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Marah, tapi tak berkah. Usaha itu tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan prestasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh-acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Sudah ya? Tadi sudah diingatkan karena itu ya. Saat dia belajar mengenalinya, juga sudah mempelajari. Dan sekarang berdiskusi dengan nomornya masing-masing apa yang kalian lihat tentang apa itu bagaimana apa yang sedang berjalannya apa yang kamu lihat dituangkan dalam kertas. Siap? Bisa? Yuk sekarang mulai melakukan sepertinya ya. Yuk. Aman. Saling bekerja sama. Siap ya.
berarti harus tadi katanya harus melihat di kamu. Ya kan terus tadi ya harus menulisnya berapa bahasa Inggris memang tidak sama. Jadi harus teliti, harus fokus juga ya. Ya, dari pembelajaran kali ini apa manfaat yang bisa diambil? Yo, manfaatnya apa? Yo, Siti, yo, dibaca. Kita dapat mengetahui bagaimana memberi motivasi belajar. Mengetahui ciri-ciri orang yang punya motivasi belajar. Mengetahui manfaat dari pelajaran pada hari ini, kita dapat mengetahui motivasi belajar. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Apakah termasuk kamu mempunyai ciri-ciri motivasi belajar yang sudah tinggi? Belum. Kalau belum harus berubah ya, karena sudah tahu apa saja ciri-cirinya ya, apa saja faktor-faktornya ya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil pada pelajaran kali ini apa? Yuk kesimpulannya yuk, siapa yang bisa? Dari pembelajaran dari tadi sampai ini. Kita ini. Yuk, ayo. Kesimpulannya yuk. Siapa yang bisa? Kesimpulannya. Siapa yang mau terus? Motivasi belajar akan membuat kita ke arah yang lebih baik. Untuk mempunyai motivasi belajar yang kuat, berarti kita harus belajar untuk merubah ke arah yang lebih baik. Yuk, sekarang sudah ya, jangan lupa nanti lembaran yang LKPD yang guru kasih ya, nanti Bu Guru sendiri dulu, soalnya di sana ya lembaran LKPD-nya tulis di kertas yang menunjukkan kita akan bahas lembaran LKPD itu ya. Nah, sekarang terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan tertib, dengan tenang, dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sekarang tetap semangat. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu akhiri. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ada. Berarti kita harus punya motivasi yang tinggi. Bisa merubahnya? Bisa. Nilai yang jelek bisa menjadi bagus? Harus belajar yang rajin. Ya, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jelas? Jelas. Jadi jelas semuanya. Ya, itu bisa dilihat apa kendala-kendalanya itu apa yang menghambat motivasi belajar kamu itu berkurang. Bisa dilihat di dalam satu kelompok kan ada 4 orang, ada 5 orang. Nah, diri itu Dani, misalkan Dani langsung yang bagian menulis Dani, sulit dalam pelajaran matematika Bu, karena apa? Nah, Dani, apa yang merasa kesulitan? Nanti kita berdiskusi bersama-sama. Siap ya? Ayo bangun, bekerja sama, Mbak.
itu dikerjakan. Ya, lanjut. Siapa lagi? Saya pokoknya. Oke, kelompoknya siapa dulu ya? Yuk, pakai. Yuk, yang kedua. Yuk. Ayo, Jaki. Yuk, kita sana. Bahasa Inggris. Yuk, kenapa bahasa Inggris katanya? Oh, bahasanya sulit dibaca dan susah. Antara tulisan dan pengucapan tidak sama ya. Kalau bahasa Inggris ya. Yang lain gimana bahasa Inggrisnya? Apakah sama dengan Jaki? Sama. Caranya gimana? Untuk agar termotivasi biar belajar bahasa Inggrisnya kamu senang dulu. Saya biar senang di bahasa Inggris. Gimana caranya? Yuk. Harus belajar. Harus belajar. Gimana caranya? Melihat di kamus. Dia melihat di kamus. Yang kedua bisa juga di search. Ya kan? Di Google itu dibuka. Ya, translate, browsing di Google itu banyak. Ya kan? Kan sekarang ada lagi yang langsung relate percakapan itu kan? Sekarang langsung mendengarkan anak-anak kecil. Ya kan? Nah, harus semangat mencari jalan keluar. Ya, yuk, siapa lagi? Yuk.